Minum, Pak, minum. Sering Makanya ya? ngikut nimbrung itu karena dia doyan minum. Oh, memang doyan minum ya? Doyan minum. Iya. Di Kalau sana, si di sini. Rikanya? Ketahu minum juga kok. Hah? Minum juga. Assalamualaikum, Pak. Salam. Bapak yang nyuruh Rika ke Serang. Enggak. Minggat ini, Pak. Hah? Barusan berangkat tuh, dibawain semua pakai gerobak bawanya. Dari sore tadi dia itu mau berangkat, cuman kan saya duduknya di depan. Dibawain semua sama dia. Tuh panel-panel ininya apa? Tenaga suryanya juga dibawa sama dia tuh udah nggak ada di atas. Ya kalau bisa dikejar mah, kalau Bapak dari sana mah ketemu di jalan pasti. Teman-teman, jadi semalam itu kita nih shock, kaget dengan kejadian tadi malam. Seperti yang ada di video, jam 2:30 dini hari, kita lagi tidur-tidur enak, datang telepon dari tetangganya Rika, yaitu Ibu Lis, yang mengatakan bahwa Yadi dan Rika pergi alias kabur dari kolong. Dia membawa semua barang-barang gerobak. Ini kan ada gerobak di sini, fasilitas gerobak. Dia masukin barang-barang dia semua, kemudian dia pergi menuju arah ke Serang. Nah, dari informasi Bulis, kemudian kita jam 2:30 itu kita langsung menuju lokasi dan ketemulah si Rika ini. Nah, sekarang kita lihat rumahnya. Nah, rumah sudah kosong seperti ini. Tuh, sudah kosong. Ada hanya tinggal beberapa ya barang-barang yang tidak penting. Ya, berantakan begini. Ini barang-barangnya. Ya, seperti inilah kondisi rumah setelah ditinggal oleh Haryadi dan Rika. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu mereka ini pergi kemana. Kemarin kita sempat jalan melihat, karena kita lewat, jadi kita melihat di sepanjang jalan Serang Cilegon. Tetapi kita nggak melihat keberadaan dia di jalan tersebut. Mungkin dia pindah ke lokasi lain. Kemarin dia bilang mau ngontrak. Ya, jadi tidaknya ngontrak kita nggak tahu. Tetapi kalau menurut kami 90% ini mereka ini nggak ngontrak. Yang ngontrak dari mana? Uang nggak ada. Bekerjanya malas, ngerongsok itu harus disuruh. Jadi kalau nggak kerja ya nggak ada uang. Kalau nggak ada uang ya gimana mau ngontrak gitu. Jadi saya pastikan mereka ini nggak ngontrak. Tapi ini kembali ke jalan.
Karena kemarin itu kita belum banyak bertanya ke Bu Lis seperti apa kronologisnya, kejadiannya tentang kepergian Yadi dan Rika ini. Nah, ini kita bersyukur ada Bu Lis yang menyampaikan, yang memantau Yadi dan Rika selama ini. Kejadian semalam kita langsung bertanya ke Bu Lis. Bu Lis, ini kejadiannya seperti apa, Bu? Mereka pergi itu dari jam berapa mereka bersiap-siap atau seperti apa? Pagi tuh dia ngomong, Rikanya ngomong pagi katanya mau ngontrak, katanya ke Serang, katanya mau pindah, dia bilang kayak gitu. Terus saya tanya, emang dibolehin sama Pak Asril, emang udah izin sama Pak Asril? Dia jawabnya udah, dia bilang kayak gitu, udah diizinin sama Pak Asril katanya. Cuman sore ya kan, terus sampai ke malam itu, sampai ke sore lah, sore sekitar jam berapa, jam 9-an itu dia ngomong gini, nggak jadi, katanya nggak jadi pindah, dia bilang. Cuman kok nggak jadi pindah, kok perabotan tuh udah dimasuk-masukin ke dalam gerobak si anak ini. Cuman kan saya posisinya di luar aja, nggak masuk-masuk kan. Di luar, duduk di luar itu sampai posisinya 2:30 itu, 2:30 subuh itu. Terus langsung dia ngendep-ngendep, langsung berangkat anak itu. Nah, itulah yang saya buat curiga, kok dia orang ini kok perginya subuh, saya gituin kan. Gitu ya? Iya, udah gitu dia bilangnya katanya nggak jadi, saya gituin kan. Sempet ditanya sama anak saya juga ya kan, sama tetangga di sini juga ditanya, jadi pindah katanya kayak gitu. Nggak jadi, dia bilang kayak gitu. Si Rikanya yang ngomong, kalau si Yadinya mah emang diem aja dia. Nah, kalau Yadinya pagi itu ditanyain, cuman agak diem dulu, lama dulu dia ini ngejawabnya. Terus iya dibolehin katanya, cuman udah ngomong gitu doang si Yadinya. Ya langsung pergi, langsung ya. Cuman kok saya pikir, anak dua ini minggat kayaknya, kok perabotan dibawa semua aja. Gerobak ini muncung kan penuh. Sama Rika bawa gembolan juga di karung. Terus langsung, ya makanya saya inisiatif lah, telepon Pak Asril, makanya nanya sama Pak Asril kan. Izin apa enggak dia orang ini, Pak Asril tahu enggak kalau dia orang pindah kan gitu. Ternyata nggak ngomong sama Pak Asril kan. Kabur dia. Kabur bener. Nah, jadi memang saya kan malam-malam itu kan kesini melihat dia gitu. Saya dapati Rikanya sedang nangis-nangis. Sedang nangis-nangis, saya tanya kenapa. Katanya Rika nggak mau pindah. Yadi bilang pindah ke Serang, Rika nggak mau. Nah, Rika pingin tetap di sini gitu kan. Yadi memaksa pindah ke Serang, jadi akhirnya Rika ini nangis-nangis, teriak-teriak, nggak mau pindah. Pingin di sini aja. Kalaupun kontrak, kata si Rika, kalaupun kontrak di daerah sini, di daerah Badut katanya. Saya nggak tahu tuh Badut di mana. Itu dia bilang Madila, dia bilangnya kan Bu Haji. Nah, ya di tempat Bu Haji itu. Nah, kalaupun kontraknya di situ, tapi dia pingin di sini. Nah, Yadi pingin mengontrak ke Serang, makanya Rikanya nangis-nangis. Jadi sebenarnya Rika itu nggak mau pindah. Nah, Rika nggak mau pindah, yang minta pindah nih si Yadinya yang minta pindah, yang mau pindah gitu. Nah, ini jadi bahan pertanyaan kita ini, Bu. Kenapa Yadi ini kok sampai sebegitu kerasnya ingin pindah ke Serang? Mungkin ada sesuatu di sini. Ibu yang tahu, tetangganya di sini, apa yang terjadi sebenarnya dengan Yadi? Kalau dari awal sih dia tinggal di sini itu emang dari awal juga, kalau udah punya semuanya mau pindah, dia bilang gitu. Awal mulanya itu, Pak. Kalau udah punya semua. Kalau udah punya semuanya, terutama HP. Terutama HP. Kalau dia udah dapat HP, pindah, nggak tahu kemana, pokoknya dia bilangnya mau pindah dulu. Pertama dia kesini. Itu si Rika, kan namanya Rika kan polos. Semua dibilangin. Semua diomong. Itu mungkin kan, ya masalah dia kabur juga, jangan ngomong-ngomong mungkin kan. Cuman dia ngomong sama saya. Iya, betul. Ya, itu dari awal juga ngomong kayak gitu, pindah katanya. Tapi nunggu dapat HP dulu, kata Rikanya itu yang ngomong. Jadi kamu cuma manfaatin doang, saya gituin kan. Manfaatin Pak Asril, saya gituin. Disuruh Yadi, dia bilang gitu. Terus, posisinya kemarin kejadian lagi, mereka kan ada yang minum-minum tuh, Pak. Nah, si Yadi ini ikut lah. Oh, Yadi ikut minum. Ikutlah minum. Adalah nggak tahu orang dari mana itu kan. Nah, ngikutlah nimbrung dia di situ. Si Yadi ini diajakin lah sama suami saya, ngapain katanya ikut-ikut orang minum nimbrung ya kan, nimbrung
orang minum itu. Iya, iya. Kata suami saya juga gitu. Udah ayo pulang katanya. Enggak, katanya kayak gitu. Mau di sini aja. Nah, posisi itu kan hujan gerimis tuh, Pak. Iya. Di sini aja lah katanya kayak gitu. Ya sudah, suami saya mau pulang ya kan, dia mah di situ tetep. Nah, posisinya nggak tahu lah dia ini numpain si minuman apa kayak gimana kan. Nah, marahlah si yang punya minum ini, Pak. Itu kita juga nggak tahu siapa namanya kan ya, nggak tahu orang ya siapa, pokoknya marahlah katanya. Itu si Rika yang cerita, Rika. Jadi katanya si Yadi ini dijambak rambutnya. Oh, sama orang ini? Sama orang ini dijambak rambutnya sama ditendang, dia bilang gitu. Cuma kan mungkin jengkelnya si orang ini katanya udah minum ngikut nimbrung katanya, ngesum enggak katanya gitu, ngikut bayar enggak. Oh, ngikut bayar, dia cuma ikut nimbrung doang. Ngikut bayar enggak katanya, tapi kok ngikutnya minum paling banyak katanya. Udah gitu yang bikin geremnya lagi si Yadi sama si Rika ini maunya pelukan aja gitu. Di situ. Jadi orang yang lihat juga risih bener sih katanya gitu. Ya itulah kejadiannya, makanya Rikanya ngomong mau pindah gara-gara itu katanya. Jadinya di ini katanya dijambak rambutnya katanya kayak gitu. Udah mau pindah aja katanya gitu, mau ngontrak di Kerang, dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi asal muasalnya itu ya, pencetusnya. Jadi sebenarnya dari awal dia juga udah memang niat pingin pindah ya, jadi hanya menunggu HP. Makanya minta terus sama Pak Hasril kan, HP Iya, ya kan? Ke saya dia selalu minta HP. Ya itu. Bahkan Rika pernah mengancam dia nggak akan minum obat sebelum dapat HP. Itu Rika. Kalau saya yakin ini pengajaran dari Yadi. Iya. Nah, ini dari Yadi bikin ancaman seperti itu. Jadi dia nggak mau minum obat, mogok minum obat karena nggak dibeliin HP. Kalau dibeliin HP baru dia minum obat. Nah, pada saat itu saya juga nggak mau diancam seperti itu kan. Ya itu terserah Rika. Kalau mau minum obat silakan, enggak ya enggak. Intinya saya sudah membantu kamu. Niat saya membantu Rika agar Rika itu sembuh, gitu kan. Tapi alhamdulillah sebenarnya untuk kondisi Rika jauh lebih baik sebenarnya dari awal. Dari awal tuh jauh lebih baik semenjak kita obati gitu. Nah, di sini juga ini Pak, apa maksudnya ya ada perubahan kayak Rika itu kan ngomong dia kayak kalau berbicara gitu ya nggak bisa langsung cepet gitu kayak serang gitu kan, dia sebenarnya bisa dia ngomong serang. Iya. Makanya sering saya ajarin kan, coba kalau ngomong serang saya gituin kan. Latih vokalnya ya. Iya, serang. Ya dia bilang serang. Nah, itu bisa. Jadi jangan pakai K ya. Saya bilang kayak gitu kan, dia kan kalau ngomong kerang gitu kan. Kerang. Jangan terong juga, terong dari T, terong saya gitu. Bisa Pak? Bisa, ya. Saya waktu itu saya pernah ngetes juga. Cuma nanti memang sebenarnya program kita ke depan itu PR kita melatih vokal dia, artikulasinya. Karena dia bisa sebenarnya. Bisa. Jadi karena terbiasa ngomong seperti itu, jadi tidak dilatih. Nggak dilatih, dia terbiasa jadi seperti itu ngomongnya. Gitu. Bisa. Iya. Nah, selama Yadi dan Rika di sini, seperti apa mereka bekerjanya? Yang rongsok, cuman kalau lagi punya duit ya itu males orangnya. Apalagi kalau habis dikasih duit sama bapak gitu ya, larinya langsung ke Indomaret, mau rokok yang enak, jajan gitu. Jadi nggak aturan kan kalau dikasih duit Pak Hasril itu gimana caranya 1 minggu cukup gitu kan ya, aturan mah. Ini mah enggak, kalau bisa mah hari itu habis ya habis. Gitu. Dia belinya yang aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh aja gitu. Iya. Nah udah gitu ini lagi rongsok baru dapet sedikit, cepet dijual, paling gede 20.000 atau 15.000 udah jual gitu. Soalnya dia juga malas cari rongsokannya Pak. Iya. Jadi keluar sebentar pulang. Keluar sebentar pulang. Jadi mungkin formalitas doang ya kayaknya ya. Makanya saya bilang kemarin juga sebelum dia pergi itu nyari rongsok kan, bawa karung. Rikanya saya bilang, Rika, saya bilang mau ngikut ngerongsok. Saya bilang iya, katanya di rumah takut. Ya ngapain di rumah takut, kan ada teteh. Saya bilang gitu ya, sama teteh aja. Tapi dandanannya kamu mau rongsok apa mau konser? Saya gituin, pakai sendal hak tinggi, saya gituin ya, dandan baju rapi gitu. Mau ngerongsok apa mau konser? Hehe, ya ketawa ya, namanya Rika. Ketawa dia.
Jadi sebenarnya Yadi dan Rika ini awalnya yang kita tahu ketika nggak saya pantau lagi, dia bermalas-malasan lagi karena memang hak dia, uang dari saya, hak dia kita kasihkan gitu. Jadi dia memang seperti Bu Lis bilang, keenakan mendapatkan uang jadi malas berusaha gitu. Itu kan sempat Pak Asril katanya ngasih modal ya ke dia ya. Betul. Ya itu aja ngebeliin lah. Ya. Terus saya gituin kan tuh punya saya banyak, saya gituin, ayo nimbang, saya gituin. Udah habis duitnya katanya gitu. Udah gimana katanya mau beli rongsokan tapi giliran orang mau jual kamu udah nggak punya duit. Modalnya dihabisin. Modalnya udah habis. Padahal saya bilang modal jangan dihabisin. Ini nggak habis katanya. Ya orang gimana mau nggak habis Pak? Larinya ke Indomaret, rokoknya Marlboro coba. Oh iya. Rokoknya pokoknya yang enak. Nggak mau yang murah kalau dia lagi punya duit. Oh ya, itu kalau punya duit ya. Iya. Jadi jajan selalu ke Indomaret, gitu kan, kalau beli apa makanan macam-macam yang mahal-mahal, karena ada duit. Ada duit, makanya saya bilangin, Rika kalau punya duit ngirit-ngirit, saya bilang gitu kan ya, jangan larinya ke Indomaret. Ya boleh kita belanja ke Indomaret ya Pak ya. Cuman kan lihat sikon juga. Lihat kondisi lah kondisi kita, kayak gituin. Teteh juga mau Kak kalau punya duit mah belanja ke Indomaret, saya gituin ya. Cuman kan saya gituin. Ngeliat keadaan kita, belanja dulu ke warung, apa beli sabun yang 1000-an kek, saya gituin ya. Ini jangan langsung dihabisin, kan kita besok lusa masih seterusnya kan masih butuh makan, saya gituin. Oh ya selalu kalau ngomong Puradi si Rikanya ini. Oh, Puradi gitu ya. Nah, sepengetahuan Ibu nih Bu, mereka nih si Yadi ini sering nggak minum. Ini minum alkohol ya, jadi bukan minum jus tapi alkohol. Minum Pak, minum. Sering, makanya ngikut nimbrung itu karena dia doyan minum. Oh, memang doyan minum ya? Doyan minum. Sebenarnya saya dari jauh-jauh hari saya juga sudah tahu sebenarnya. Saya sudah tegur nih Yadi, karena saya dikasih tahu oleh orang gitu bahwa Yadi ini mau ngutang minum, ngutang kuat. Nah orang tuh ngadu ke saya, orang yang ini ngadu ke saya, Pak, si Yadi mau ngutang saya nggak kasih gitu. Nah saya waktu itu mudah-mudahan nih videonya masih ada ya, mudah-mudahan videonya masih ada tentang saya menegur Yadi minum. Nanti kalau ada nanti kita tayangkan ini videonya. Jadi saya sudah tegur bahwa dia minum-minum itu. Nah dia sudah berjanji sama saya dia tidak akan minum-minum lagi. Nah ternyata dia masih minum-minum. Ya minum ya, itu makanya dia sampai dijambak, sampai ditendang sama orang itu ya karena dia ngikut minum. Karena Pak. ngikut minum, dia nggak ikut bayar, nggak ikut iuran nyumbang, tapi minum, numpahin lagi, ya itu. Makanya ditendang. Makanya marah orang ini, posisinya kan namanya orang minum ya pasti mabuk ya Pak ya. Nama orang mabuk, akal dan pikirannya sudah kurang lah. Nah, gitu. Nah jadi ya teman-teman, terungkaplah semua sekarang seperti apa Yadi di sini. Kami dari Detik Asa ini sudah berusaha memperbaiki cara hidup Yadi ini. Tetapi memang Yadi ini karena memang orang hidup di jalan, tidak pernah mendapatkan pengajaran, tidak pernah dilatih cara-cara yang benar. Jadi terbiasa hidupnya ya seperti itu, liar, tidak punya aturan. Dia minum-minum, dia mabok-mabok. Bahkan saya pernah dengar dia pernah minum yang lain, obat juga Bu, pernah obat juga, obat-obat yang saya nggak tahu itu apa itu ya, ada obat-obat juga yang dia minum gitu. Jadi di sini kami Detik Asa mohon maaf kiranya terjadi hal-hal seperti ini. Saya tahu teman-teman Detik Asa sangat berharap kehidupan Rika dan Haryadi ini lebih baik. Mereka bisa dibimbing oleh kami menjadi lebih baiklah kehidupannya, terutama tentang cara mereka berusaha, cara mereka mencari uang itu harus diperbaiki. Nah, tetapi semua ini gagal. Semua ini gagal. Ya, rasanya kita sudah cukup usaha kita membantu Yadi ini, merubah hidup Yadi. Seperti yang saya bilang, merubah itu tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses. Tetapi sebelum kita berhasil merubah semua itu,
Yadi dan Rika sudah pergi tanpa pamit sama sekali kepada kami. Nah, di sini kami Detik Asa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Jika sekiranya teman-teman semuanya kecewa, ya kami mohon maaf karena ini di luar kemampuan kami. Ini terkait dengan donasi Rika dan Haryadi. Ini ada yang berkomentar dari salah seorang penonton Detik Asa, nih namanya bahasa Arab Aisyah Jajil. Nah, ini sepertinya perempuan ini. Dia berkomentar seperti ini. Aku melihat YouTube lain, kalau ada donasi langsung dikasih semua. Langsung dikasih semua. Kalau Detik Asa nggak diliatin duitnya. Ya, kalau dapat donasi banyak suruh jualan, ya diganteng orangnya pantas untuk jualan. Nah, komentarnya seperti ini. Jadi ini karena titik komanya nggak ada. Jadi intinya yang dia maksud itu channel-channel lain, relawan lain, ketika ada donasi, mereka memberikan sekaligus, diliatin memberikan uangnya, sementara Detik Asa tidak diliatin. Nah, artinya di sini kami tidak transparan menurut dia. Nah, ini sekarang saya jawab ya, Ibu Aisyah. Ini saya jelaskan di sini. Menurut kami Detik Asa orang yang paling transparan tentang donasi di antara yang lain-lain. Coba tunjukkan ke saya channel sosial, mungkin ODGJ, channel ODGJ apapun itu. Tunjukin ke saya mana yang menulis setiap kita mengumpulkan donasi, mana yang membuat list, menuliskan satu persatu daftar donasi, nama penyumbangnya, nama donaturnya. Tunjukin ke saya mana yang membacakan. Detik Asa yang memperlihatkan semuanya apa yang kita berikan. Nah, terkait uang itu tidak diberikan sekaligus, nah kami ini punya cara. Detik Asa ini punya cara. Jadi kami memang tidak mau menyerahkan dapat donasi misalnya 4 juta. Langsung saya serahkan ke Yadi 4 juta. Itu namanya saya menjerumuskan mereka. Itu namanya saya menjerumuskan Rika dan Haryadi. Karena orang-orang seperti itu ketika kita berikan uang sekaligus, uang itu akan dihabiskan ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu contohnya mereka punya niat kalau punya uang tujuannya hanyalah HP. Jadi bukan buat makan, bukan buat kebutuhan yang urgent, bukan, tetapi buat handphone dan buat kebutuhan-kebutuhan yang hal-hal yang nggak penting. Nah, kenapa kami nggak memberikan? Ya, karena itulah sebabnya kita memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan Rika dan Haryadi, misalnya kompor, beras, kita perbaiki tempatnya, apapun itu kebutuhannya, kita belikan. Daftar-daftar belanja ada semua tertulis di sini, semua tertulis. Ya, jadi mungkin nih kalau ada donatur yang ingin saya kirimkan uang-uang ini dipakai untuk apa saja, ini nanti akan saya kirim kepada donatur. Ya, akan saya kirim kalau memang dibutuhkan. Tapi saya pikir donatur tidak mengharapkan itu, mereka sudah ikhlas kok membantu. Tapi intinya ya para penonton, khususnya donatur, uang ini dipakai oleh Rika. Jadi bukan buat keuntungan pribadi saya, ya, bukan untuk keuntungan saya. Semua itu sudah tersalurkan kepada Rika dan Haryadi. Ya, jadi itu penjelasan saya. Buat Ibu Aisyah, terima kasih. Ini kritikan ini kami berterima kasih sudah diberikan kritikan seperti ini. Ya, kalau nggak diberikan kritikan seperti ini, kami juga nggak tahu nih kalau ternyata ada yang mencurigai selama ini gitu. Nah, alhamdulillah ini dari Ibu Aisyah kami jadi tahu bahwa ada orang-orang yang ingin kami menyerahkan uang itu sekaligus kepada Rika dan Haryadi.
Terkait donasi untuk Rika, donasi untuk Rika masih tersisa sejumlah 600.000 sekian. Nah, donasi ini otomatis nih sudah tidak bisa kita salurkan karena mereka sudah pergi. Nah, uang donasi ini akan kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di jalan. Ya, nanti akan kita serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan dimakan buat saya, ya. Gitu. Nah, ini tentang Rika dan Yadi ini sudah selesai, ya. Sekali lagi kami mohon maaf Detik Asa jika sekiranya teman-teman kecewa baik kepada Detik Asa maupun kepada Rika dan Haryadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, satu lagi nih, ini kita minta keterangan kepada salah seorang penunggu kolong ini. Nah, ini saya bersama salah seorang penghuni kolong ini. Di samping saya Ibu Rini. Iya. Bu Rini, apa kabar, Bu? Baik. Baik. Bu, udah lama tinggal di sini, Bu? Udah mau 10 tahun. Oh, udah lama. Udah. Oh, nah Bu Rini, saya mau tanya nih tentang si Yadi dan Rika. Nah, kan kabarnya Yadi dan Rika itu suka nongkrong di sini di dekat rumah Ibu nih di kolong ini. Benar nggak, Bu? Iya bener. Sering? Ya, sering lah tiap malam. Tiap malam nongkrong di sini? Sampai malam kan kalau di sana kan. Kalau orangnya pada di sana ya di sana. Di sana. Kalau ke sini yang ikut ke sini. Oh, ikut ke sini. Iya. Apa yang dia lakukan, Bu, di sini? Minum. Minum. Minum apa? Minum tuh. Iyalah suka pada minum tiap hari itu. Ya, jadi tiap hari minum. Iya. Minum-minum tuh. Ya. Saya aja yang masih sehat udah tua begini masih mau ngamen mah. Kan namanya kita kehidupan sehari-hari butuh makan apa kan, Pak? Iya. Iyalah, saya juga sama aja. Kalau orang ikut ngamen ya ngamen, ayo daripada di rumah kesal. Namanya orang suami kan ada pemasukan, anak enggak kan? Iya, enggak selalu ada rezeki ya. Iya. Emang nggak pernah yang namanya beli sendiri apa sendiri, enggak, dapat kasih semua itu. Si Yadi itu, Bu, di sini tuh gimana? Dia suka ngobrol atau apa sih di sini tuh, ngobrol-ngobrol atau hanya sekedar minum aja? Ngobrol kali, nggak tahu sih. Kalau cuman yang setahu saya suka, kata Lulu semua orang bilang suka minum. Suka minum. Kalau si Rikanya? Nggak tahu, minum juga kok. Hah? Minum juga. Rika minum juga? Minum juga. Benar? Pernah ngeliat di situ dia minum. Pernah di sini, iya. Minum juga Rikanya? Iya. Sepertinya udah terkontaminasi dari si Yadi ini ya? Nggak tahu juga ya. Oh, minum juga Rikanya? Iya. Tahu sama saya, awas tuh kalau minum dibilangin Pak Asril. Kerjanya pura nggak pernah nanya, takut dibilangin kali. Tapi dia di sini makanya minum aja di sini. Orang kok ngapain sih, bukan nyanyi mulu apa malah minum, ikut-ikut orang, jangan ikut suka itu. Kalau malam itu suka begadang? Begadang mungkin Pak. Begadang ya? Kan orang-orang belum pada berangkat ngamen aja pokoknya. Dia ikut nongkrong. Ikutin nongkrong? Iya, tiap hari. Ada iklan lewat dulu. Jadi begini, kalau kita ngobrol di kolong ini selalu ada iklan yang lewat. Nggak apa-apa. Nah, Yadi ini pernah nggak, Bu, ada perbuatan-perbuatan yang ya selain minum itu, apa yang dia lakukan? Nggak ada. Nggak pernah. Minum itu ya? Cuman gimana sih, lihatnya sepintas doang. Paling dia nongkrong sini sama di sana. Pasti ada tuh sampai malam minum. Kalau kesehariannya ya nggak tahu sih, kadang ada di rumah aja masih Rika itu, nggak pernah istilahnya nggak tahu ngelihat dia kemana gitu, nggak tahu. Minum tuh kemarin mau dibilangin sama Pak Asril kan, saya nggak mau tahu, bodo amat, ntar ikut campur lagi urusan orang. Iya. Sangkain bohong lagi apa, mau di videoin udah nggak usah, biarin aja, ntar juga ketahuan sendiri.
Terus kan yang bilang ke Pak Asril waktu itu, Pak mau pindah, katanya mau kabur. Iya, iya. Kan benar kan Pak? Iya, benar. Iya, orang saya yang bilang itu. Udah enak dari mana ya Pak ya? Iya, semua udah terpenuhi di sini. Iya. Nggak jelas, kipas dikasih, apa dikasih, kurang apa. Kurang apa? Tinggal kita nyari aja. Iya, Rongsok jadi tinggal nyari buat jajan sendiri. Iyalah. Kayak beras juga udah dibeliin. Iya, jangan mentang-mentang ada yang ngasih, dianya enakan di rumah. Nah, saya mau tanya nih, pernah kejadian katanya malam Yadi ini dipukul orang. Bukan dipukul. Nah, gitu, gimana Pak. kejadiannya, Bu? Jadi begini, mungkin dari sana hujan ya, pindah ke sini, ngikut-ngikut. Ada yang lelaki orang sana juga, orang sininya. Jadi dia itu datang, ikut nongkrong. Sedangkan dia punya duit apa, terus nggak lama lagi ngambil mie 3, dimakan juga sendiri-sendiri. Kan banyak orang, namanya kita kan gabung ya, bantu bareng-barengan lah makan. Jadi dia asal minum-minum aja ngambil minum. Jadi orang tuh marah lah. Iya. Kamu mah dusun, diliatin udah berapa hari kesini nggak sopan, mending mau matung mah digituin. Jadi minum tapi nggak ikut patungan. Tiap hari begitu aja. Jadi orang tuh merhatiin, sini kamu dusun jangan kayak gitu. Ya dia juga minta maaf bang, jangan sekali-kali lagi ya, nanti kamu orang ya dia marahinnya wajar lah Pak. Wajar lah marah. Orang dia begitu kok, salah apa datang ngambil mie berdua sambil pelukan apa, kan banyak orang. Oh, jadi Yadi dan Rika itu kalau di rame-rame juga pelukan aja? Iya, begitu aja duaan. Tuh, jadi nah minum diambil, mau minum, si Rikanya mau, itunya mau. Mungkin udahlah, udah sana pergi, jangan di sini. Ya marah lah lihat orang itu, mungkin tiap hari ada aja minum. Pasti kalau nongkrong ikut nongkrong maghrib. Di situ minum terus. Wajar lah sih itu marah sama dia. Iya, wajar. Karena dia kelakuannya ya dibilangin udah sih nggak usah ngikut ke sini, kamu mah ngerongsoknya kemana, urusannya kan lain lagi. Nanti dilihat Pak Asril kan nggak enak, sangkain diajak-ajak kan, padahal dianya sendiri. Iya. Kalau itu memang nggak salah ya, saya Manjuri ngeliatin juga. Benar. Manjuri juga udah kesel sama si Rika itu apa. Kalau itu jerawak aja gitu. Iya. Teriak-teriak kan nggak enak nanti. Takut ada orang apa, sangkain diapain kan. Sampai malam, kadang di sini nih sampai jam 12 malam sampai jam 1. Saya paginya ketemu, jangan berisik, kalau di sini tuh nggak enak sama Pak Haji. Takut dibilangin, ntar diusir mau lari kemana lagi. Di sini tuh udah tenang, udah aman, jangan suka teriak-teriak, digituin Pak. Diem aja dianya, malah marah ngediemin ke saya dua-duanya. Diajarin tuh nggak pernah, oh iya Bu gimana, nggak nerima. Malah cemberut sampai sekarang, bodo amat. Tadinya nggak kenal kok, kita mah kasihan. Tadinya mah saya juga, kalau kamu misalkan nggak punya uang apa, mau ngambil makan di rumah makan, mau ngambil apa-apa ngambil, nggak apa-apa, mau ngamen pakai box saya juga ada, ngamen. Kata saya ngamen mah lumayan biar kita bisa makan, jangan ngarepin Pak Asril aja. Ngamen lah, dapat duit mas paling kecil berapa sih, dapatlah 30 kan lumayan buat beli beras, beli apa ya Pak. Tapi ini mah lain, nggak mau lah, capek lah inilah kayak gitu. Nggak mau. Kalau belanjanya tuh kadang-kadang suka ke ini ya katanya. Ngopi, ke bawah. Ke Indomaret juga ya. Iya. Punya uang tuh Pak, punya uang tuh. Tahu punya uang katanya, kata orang punya uang. Bawa-bawa dompet, diliatin aja, pamerin uangnya 100 gitu. Terus minum susu di mana gaya itu. Kata saya dasar orang itu ya nggak jelas. Nah, jadi teman-teman, ini sudah beberapa kesaksian termasuk dari Ibu Rini bahwa kelakuan Yadi di sini betul-betul tidak bisa kita tolerir gitu, karena dia selalu begadang di sini, minum minuman keras. Nah, jadi ini apa ya, sulit untuk dinasihati. Sebenarnya kemarin saya sudah nasihati, tetapi semakin hari semakin menjadi tidak didengar. Di depan kita bilang iya, tetapi di belakang saya dia tetap minum. Karena ini sudah banyak kesaksian-kesaksian dari warga Kolong. Ya.
Jadi teman-teman, ya sudah, Yadinya sudah pergi, sudah berakhir. Kita tidak akan membantu dia lagi. Kita juga nggak tahu dia pergi kemana. Biarkan mereka menjalani kehidupan dia sendiri. Bu Rini, terima kasih informasinya. Ya baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti obrolan kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.